kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. 1,5 bulan yang lalu, Xi Jinping sudah mengancam Jokowi. Kalian harus sikapi Islam dengan keras. Saya kok nggak paham ini, kok presiden negara lain ngancam presiden kita. Tinggal tunggu tanggal mainnya penyembelihan orang-orang yang melawan. Karena jumlah yang mati sebenarnya sudah menembus 6.000 orang. Dari yang diracun, yang dibunuh, yang ditembak. Di penjara sekarang ada 2.000 orang pemuda. Dan ustadz-ustadz model saya ada sekitar 50 orang. Pokoknya keren dah. Ustadz ditangkap, anak-anak remaja masjid salah dikit tangkap. Jadi dalam penjara sekarang ada 2.000 orang. Ya, nggak percaya? Ayo kita cek sama-sama. Negeri ini memang sudah dihancurkan dengan serius. Maka saya himbau buat para semua jamaah, jangan jauh-jauh dari Allah. Jika suatu pelanggaran hukum diproses, sedang pelanggaran hukum lain yang sama tidak diproses, maka itu merupakan diskriminasi hukum yang tidak dibenarkan dalam tatanan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskriminasi hukum adalah pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum negara, sekaligus merupakan ancaman bagi konstitusi dan tatanan hukum. Jadi jelas bahwa justice for all, yaitu keadilan untuk semua, sehingga tidak boleh ada diskriminasi hukum. Siapapun manusianya dan apapun suku, agama, budaya, ras, dan golongannya wajib diperlakukan dengan adil tanpa terkecuali. Akhirnya, saya serukan untuk kesekian kalinya kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan dimanapun berada. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia akan selamat dunia dan akhirat. Siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Di markas FPI saya bilang, saya pembicaranya. Di markas FPI saya bilang, umat Islam akan masuk ke dalam ajang adu domba. Dan nikmati sekarang kita diadu domba dengan kalimat Islam Nusantara, Ahmadiyah, dan macam-macam. Ini punya relasi dengan cerita dari 97 ke playing victim, jatuhnya WTC, diserangnya Irak, dan kemudian penggunaan senjata biologi sampai akhirnya sekarang. Nah, sambil dia bilang dia pukul Cina, dia pukul Islam, ketemu konstruksi besarnya, Kang. Apa konstruksi besarnya? Bapak sekalian, ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris. Jaksa ajukan banding vonis Habib Rizik di kasus kerumunan. Hakim memvonis Habib Rizik dalam kasus kerumunan Megamendung dengan hukuman denda 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan, dan memvonis Habib Rizik dan kawan-kawan dengan hukuman 8 bulan penjara. Keberatan dengan vonis itu, jaksa penuntut umum mengajukan banding dalam kasus itu. Jumat tanggal 28 Mei 2021, jaksa penuntut umum menyatakan banding terhadap perkara 221, 222, 226, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal, saat dihubungi. Diketahui perkara nomor 221 merupakan kasus kerumunan Petamburan dengan Habib Rizik Syihab sebagai terdakwa. Sementara perkara nomor 222 juga terkait kasus kerumunan Petamburan dengan 5 orang terdakwa, yaitu Haji Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatos alias Idrus Al-Habsi, Maman Suryadi. Sedangkan perkara nomor 226 merupakan kasus kerumunan Megamendung dengan Habib Rizik Syihab sebagai terdakwa. Diketahui Habib Rizik Syihab sebelumnya divonis denda 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan.
Habib Rizik dinyatakan terbukti melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya divonis 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Vonis terhadap Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Dalam kasus kerumunan di Megamendung, Habib Rizik dituntut 10 bulan penjara. Habib Rizik diyakini melakukan tindak pidana tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sementara itu, di kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizik dituntut 2 tahun penjara. Habib Rizik diyakini melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19 terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya. Perbuatan Habib Rizik itu disebut jaksa dilakukan bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Syafri Lubis, Ali Alwi Alatos bin Alwi Alatos, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi. Mereka disebut jaksa dituntut dalam perkara-perkara terpisah. Selain itu, Habib Rizik Syihab juga dituntut pidana tambahan terkait larangan menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan. Habib Rizik dituntut 3 tahun tidak boleh menduduki jabatan organisasi. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota atau dan pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun, kata jaksa saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jagung, Senin 17 Mei. Pada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. 1,5 bulan yang lalu, Xi Jinping sudah mengancam Jokowi. Kalian harus sikapi Islam dengan keras. Saya kok nggak paham ini, kok presiden negara lain ngancem presiden kita. Tinggal tunggu tanggal mainnya penyembelihan orang-orang yang melawan, karena jumlah yang mati sebenarnya sudah menembus 6.000 orang. Dari yang diracun, yang dibunuh, yang ditembak. Di penjara sekarang ada 2.000 orang pemuda, dan ustadz-ustadz model saya ada sekitar 50 orang. Pokoknya keren dah. Ustadz ditangkap, anak-anak remaja masjid salah dikit tangkap. Jadi dalam penjara sekarang ada 2.000 orang. Ya, nggak percaya? Ayo kita cek sama-sama. Negeri ini memang sudah dihancurkan dengan serius. Maka saya himbau buat para semua jamaah, jangan jauh-jauh dari Allah. Di markas FPI saya bilang, Pak, saya pembicaranya. Di markas FPI saya bilang, umat Islam akan masuk ke dalam ajang adu domba. Dan nikmati sekarang kita diadu domba dengan kalimat Islam Nusantara, Ahmadiyah, dan macam-macam. Ini punya relasi dengan cerita dari 97 ke playing victim, jatuhnya WTC, diserangnya Irak, dan kemudian penggunaan senjata biologi sampai akhirnya sekarang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta para elit atau tokoh berpengaruh tidak memperkeruh suasana di tengah pandemi virus corona. Menurut dia, informasi yang diterima dan disampaikan perlu dipertimbangkan banyak hal. Apalagi yang elit-elit sekarang ini, saya imbau betul janganlah Anda wenfish atau pelintir berita-berita yang gak benar. Dewasalah sekali-kali, kata Luhut melalui sambungan konferensi video. Anda bisa menjadi bagian membuat orang lain mati gara-gara berita yang tidak jelas, tambahnya. Luhut menyatakan pemerintah tidak pernah ragu memutuskan kebijakan yang berdampak baik pada masyarakat. Baginya, setiap negara punya cara dan strategi untuk memerangi corona, termasuk dari sisi kesehatan ataupun dampak ekonomi setelahnya. Saya ingin garis bawahi, tidak ada pernah keraguan-keraguan. Pemerintah atau lambat dalam membuat keputusan, sama sekali tidak.